Mantan Presiden Roma Rossella Sensi mempertimbangkan keputusan kontroversial penjadwalan Serie A untuk pertandingan Sporting Giallorossi melawan Udinese. Sebelumnya hari ini, Lega Serie A mengumumkan sisa 18 menit pertandingan Udinese Roma akan dimainkan pada tanggal 25 April, sebuah langkah yang membuat marah klub ibu kota mengingat pertandingan tersebut berdekatan dengan semifinal Liga Eropa melawan Bayer Leverkusen pada tanggal 2 Mei. Roma tidak pernah terbantu oleh institusi sepak bola, tulis Sensi di Instagram. Dan sekali lagi, sepak bola Italia menunjukkan bahwa mereka tidak ingin melindungi kepentingan salah satu klubnya, melainkan menghalanginya. Tambahan tempat kelima di Liga Champions juga karena penampilan luar biasa Roma di Eropa, tapi sepertinya tidak ada yang peduli dengan hal itu. Ia melanjutkan, tidak ada pendekatan yang berpikiran maju, dan peluang untuk pertumbuhan gerakan olahraga telah hilang. Lega memutuskan untuk tidak menunda penjadwalan ulang hingga Mei, mungkin karena Evan Dika baik-baik saja sekarang, yang jelas membuat saya senang. Mungkin mereka meremehkan peristiwa yang berpotensi berakhir tragis. Bukannya mengapresiasi apa yang ditunjukkan para pemain, pelatih, wasit, dan supporter di Udine, mereka malah memilih sebaliknya. Banyak hal yang perlu diubah di Lega, tapi jelas tidak ada keinginan untuk melakukan hal ini. Terakhir, sekali lagi, peluang lain untuk menjaga Roma telah hilang, kami sudah terbiasa dengan hal itu sekarang. Sekarang kami harus menunjukkan bahwa kami lebih kuat dari semua ini. Klub telah menyampaikan pendapatnya dengan baik, dan sekarang terserah pada tim untuk mengatasi kendala ini. Presiden Lazio, Claudio Lotito, memicu kontroversi hari ini dengan menegaskan bahwa Roma seharusnya segera memutar ulang 20 menit terakhir pertandingan liga mereka melawan Udinese karena insiden kesehatan Evan Dika tidak separah yang diyakini sebelumnya. Pertandingan minggu lalu antara Giallorossi dan Friulian terhenti pada menit ke-72 ketika Dika memegangi dadanya dan kemudian terjatuh di lapangan. Setelah dilarikan ke rumah sakit dan menjalani serangkaian tes, dokter memastikan pemain Pantai Gading itu menderita paru-paru yang rusak sebagian. Pasca insiden tersebut, pesan dukungan mengalir dari ratusan klub dan pemain di seluruh Eropa. Banyak yang menyatakan kekhawatiran tentang keseriusan cedera tersebut dan memuji keputusan untuk menunda pertandingan. Meskipun demikian, Lotito menepis parahnya situasi dan mengkritik Roma karena mengeluhkan keputusan Liga untuk memutar ulang 20 menit terakhir pada tanggal 25 April, yang berdampak pada persiapan mereka untuk leg pertama semifinal Liga Eropa melawan Bayer Leverkusen. Mari kita akui, mereka menghentikan pertandingan karena insiden yang merupakan kode kuning, katanya kepada La Stampa. Faktanya, mereka bisa saja menunda pertandingan lalu melanjutkan permainan nanti malamnya. Menyusul kekalahan tipis 1-0 timnya di laga tandang dari Verona, pelatih Udinese Gabriele Cioffi mengomentari pertandingan Rias yang akan datang melawan Roma, di mana kedua tim akan memainkan 20 menit terakhir dari skorsing akhir pekan lalu. Zebret turun 1 poin di atas zona degradasi malam ini setelah kekalahan mereka ditambah dengan kemenangan mengejutkan 1-0 Empoli atas Napoli. Kami akan mempersiapkan menit-menit terakhir melawan Roma dengan keberanian sebanyak mungkin, kata Cioffi kepada DAZN. Keberanian adalah apa yang menyelamatkan Anda dan membantu Anda mencapai tujuan Anda. Jika pendekatan Anda terhadap 18 menit tersebut hanya dengan menghitung mundur, kemungkinan besar Anda akan kebobolan, terutama melawan tim-tim besar. Menambahkan dengan datar, sikap kami adalah bermain dengan keberanian dan tekad. Musim ini sangatlah sulit, namun kami tidak pernah menggunakan alasan apapun untuk tidak tampil, kami selalu menemukan cara untuk mewujudkannya. Roma harus menebus absennya Romelu Lukaku di pertandingan mendatang. Striker Belgia itu untuk sementara absen karena cedera otot yang dideritanya pada menit-menit awal kemenangan Roma atas Milan pada Kamis malam. Untuk saat ini, tidak ada batas waktu pemulihan yang jelas tetapi sebagian besar laporan media menunjukkan Lukaku akan kembali ke tim De Rossi untuk pertandingan leg pertama semifinal Liga Eropa melawan Bayer Leverkusen. Sementara itu, La Gazzetta dello Sport mengabarkan bahwa Tammy Abraham siap memimpin serangan Roma dan mencatatkan start pertamanya untuk Giallorossi sejak Juni tahun 2023. Abraham diperkirakan akan tampil berturut-turut sejak awal melawan Bologna, Udinese, dan Napoli.
Surat kabar tersebut juga menambahkan bahwa Sardar Azmoun telah pulih dari cedera hamstringnya dan akan tersedia pada Senin malam. Sardar Azmoun dikabarkan siap kembali ke lapangan setelah absen beberapa pekan terakhir karena cedera. Penyerang asal Iran tersebut baru-baru ini terpaksa absen selama hampir sebulan karena cedera hamstring yang dialaminya saat menjalani tugas internasional. Menurut La Gazzetta dello Sport, kondisi Azmoun telah meningkat pesat dan telah berlatih bersama tim selama seminggu terakhir, menunjukkan tanda-tanda positif dalam pemulihannya. Surat kabar tersebut mengklaim bahwa dengan absennya Romelu Lukaku dan Tammy Abraham yang masih belum 100% fit karena absennya yang lama, Azmoun dapat diandalkan oleh Daniele De Rossi dalam beberapa hari mendatang. Dimulai dengan Bologna, Azmoun bisa segera kembali ke susunan pemain Roma. Dengan Daniele De Rossi yang bertanggung jawab, peluang Paulo Dybala memperbarui kontraknya tampaknya semakin meningkat setiap harinya. Penyerang asal Argentina ini telah menjadi subjek banyak rumor transfer yang mempertanyakan masa depannya di ibu kota Italia. Dengan kontraknya saat ini hanya tersisa 1 tahun lagi, Dybala belum bertemu dengan Giallorossi untuk membahas kontrak baru. Menurut Corriere dello Sport, Daniele De Rossi sudah bertanya kepada pihak klub apakah mungkin mempertahankan Dybala lebih lama. Manajer Roma yang baru diangkat ingin terus mengandalkan mantan pemain Juve itu setidaknya untuk musim mendatang. Dybala telah memberikan prioritas kepada Roma dan akan mencari kontrak baru di musim panas dengan klub ibu kota. Di latar belakang, sang pemain telah menarik minat dari Liga Premier dan Liga Pro Saudi. Mantan gelandang Roma Miralem Pjanic membahas penunjukan Daniele De Rossi sebagai pelatih kepala jangka panjang Roma. Dalam wawancara baru-baru ini dengan Corriere dello Sport, Pjanic mengatakan hal ini tentang mantan klubnya, "Roma akan selalu ada di hati saya. De Rossi, saya yakin dia akan melakukannya dengan sangat baik. Saya menghabiskan 5 tahun bersamanya dan saya berharap menemukannya di bangku cadangan suatu hari nanti. Saya senang, dia seorang teman dan saya mencintainya. Dia menunjukkan permainannya dan saya senang dengan pembaruan ini. Sekarang sampai pada bagian tersulitnya, mengelola untuk mempertahankan level ini. Dia selalu mengulanginya, pekerjaan ini luar biasa, tetapi Anda perlu belajar dan Anda terus-menerus berada di bawah tekanan." Daniele tahu tim dan lingkungannya, dia tahu cara mengelola lingkungan dan juga pers dengan baik. "Saya suka mendengarkan konferensi persnya. Dia tahu apa yang dia lakukan. Sebagai rekan satu tim, dia selalu menjadi orang pertama yang melindungi Anda dari kritik. Jika ada seseorang yang berbicara buruk tentang Anda, dia selalu siap melindungi Anda. Sebagai seorang pemimpin, dan dia adalah orang pertama yang meninggikan suaranya dan dia melakukan hal yang sama sebagai seorang pelatih. Dia selalu menemukan kata-kata yang tepat. Dia tahu bagaimana mendapatkan rasa hormat dari ruang ganti. Saya punya 2 juara di Roma, Totti adalah pemimpin teknis, dia melakukan keajaiban di lapangan, De Rossi adalah pemimpin politik, begitulah saya mendefinisikannya. Dia juga mendukung saya di momen rumit di Roma bersama Zeman. Dia mempersiapkan pertandingan melawan Milan dengan sempurna dari sudut pandang taktis dan mental. Ini karena dia cerdas, serius dan siap. Tapi juga karena dia bekerja dengan beberapa pelatih bagus dalam karirnya. Dia meminjam sesuatu dari mereka dan mengembangkan sepak bolanya sendiri. Pemecatan Mourinho. Juga karena Roma berhasil meraih trofi dan final Eropa yang berjalan seperti yang kita tahu. Dan para penggemar menyukainya. Tapi inilah sepak bola, Anda melupakan segalanya dan klub mengambil keputusan. De Rossi adalah pengganti yang sempurna, namun mau tetap melakukan tugasnya dengan baik dalam membangun mentalitas.